أتممت حفظ كتاب الله فابتهجت في ذي الحياة تراتيلي وألحاني. Kamar jilid 2, kamar jilid 3 sampai jilid 5. Harus bisa saling kita bisa menguasai. Tidak minimal sementara waktu dekikan bisa seling. Prioritasnya misalnya sambian biasa ngajar di satu misalnya. Ini kekerasan gitu. Itu kata kita nasi biasanya. Kekerasan kekerasan. Iya nih. Justung kan di Sejustung, spesialis justung bahasa Serang. Deki soal menambah pengalaman untuk jilid 2, jilid 3 tidak masalah. kalau bisa Kalau bisa semua. diwasi semua. Tapi secara spesialis mau bisa nikah Untuk sementara justung fokus justung. Biar materi yang disampaikan itu maksimal. Jilid 2. Kan tahu putih kan. Jadi bagi pertanyaan. Di atas bunyinya bunyinya sampai bunyinya tiga bacaannya oleh Panyaring tiga bacaannya Panyaring Aduan bagus lepas laki Indonesia tahu nanti ambian banyak tiada ambian genggam tiga bacaannya oleh Panyaring Aduan bagus tiga bacaannya di atas bunyinya Syaratnya yang mengajar harus menguasai. Kalau masalah bacaannya, hukum dasarnya. hukum dasarnya itu wajib. Karena dalam hukum undang-undang nanti masuk di samping membaca surat Al-Quran nanti dikasih tajunya. Jadi salahnya sebentar adalah guru harus mampu menyelesaikan. Kalau masalah bacaan, insya Allah sudah. Salam sampai tambah. Artinya atas nama Ketua Yayasan dan mewakili Kepala Sekolah LP3 An-Nur Salam, pertama mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban di kutubikum di tempat ini. Selamat datang atas Rabunah Perajunan Stage di Lembaga Pendidikan Nur Salam Gadinto. Rabunah Perajunan Stage itu merupakan kebanggaan luar biasa karena bagaimanapun ini bagian dari sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena kan juga berprinsip bahwa sebuah lembaga pendidikan itu harus dikomunikasikan, harus menjalin sebuah kerjasama yang baik antar lembaga. Karena kadang-kadang sebuah lembaga itu dikatakan maju itu karena kita kurang komunikasi. Sehingga ketika kita melihat lembaga pendidikan yang lain, alhamdulillah pengalaman kami di Nurul Salam, ternyata kami tidak ada apa-apanya. Jadi bagaikan kata dalam tempurung istilah. Tapi dulu kadang-kadang lembaga itu mengelola lembaga Nurul Salam itu kadang-kadang merasa wah punya saya sudah hebat. Tapi ketika saya harus keluar dan melihat lembaga pendidikan yang lain, ternyata punya saya tidak apa-apanya. Sehingga dari kekurangan ini nggak selalu dibenahi dan dibenahi. Maka kadang-kadang akhirnya lembaga itu berani bersaing lah dengan lembaga pendidikan yang ada. Jadi dengan komunikasi ya ketika itu, apalagi yang kita yang kita kemas dengan studi komparasi itu, ini bagian dari silaturahim, bagian dari sebuah komunikasi yang baik, karena lembaga pendidikan harus dikomunikasikan. Karena dari komunikasi ini kita bisa berinteraksi, kita bisa memberi dan menerima, take and give istilahnya. Apa yang menjadi kekurangan kami kita tambah, apa yang menjadi kelebihan dari kami kita kurangi. Sehingga komposisi dari sebuah lembaga itu pas gitu. Jadi melebihi tak saya ini lebih ke lembaga itu melebihi tak saya gitu. Jadi harus pas komposisinya.
Jadi sehingga kita bisa dengan silaturahim dan minta studi koperasi itu kita bisa memberi dan bisa menerima. Tapi yang tepatnya adalah bukan studi koperasi, tapi ikatan silaturahim, karena bagaimanapun lembaga pendidikan Nurul Salam Gading itu bukan segalanya. Lembaga pendidikan Nurul Salam Gading khususnya kita ada banyak kekurangan yang harus dibenahi. Tapi kami akan meminta, karena ini studi koperasi, kami ingin membandingkan kira-kira ada suatu hal yang lebih menonjol, misalnya dari sebuah metodologi pengajaran maupun dari segi manajemen yang lebih bagus yang ditandang Camplong Sampang, ya kami akan belajar dari Camplong. Jadi kira-kira begitulah. Jadi kita sama-sama memberi dan menerima. Lembaga pendidikan Taman Al-Quran Nurul Salam Gading sudah lama berdiri, sekitar tahun 1992. Di mana awal metode yang kita gunakan itu adalah metode qiraati. Jadi awal adanya metode qiraati itu langsung Nurul Salam langsung waktu itu. Jadi langsung mengcover metode itu. Sehingga terbentuklah LPTK Nurul Salam dengan metode qiraati. Tapi di dalam perjalanan, alhamdulillah di perjalanan qiraati itu luar biasa. Tapi di internal qiraati pada waktu itu ada masalah, sehingga kemudian kami terpaksa mengikuti metode yang baru itu, yaitu metode Al-Qadir yang berinduk ke lembaga pendidikan ke pondok pesantren Mangunduh Matabata. Jadi kami itu, dan alhamdulillah sekarang di Pamekasan insya Allah semua mayoritas itu adalah sudah qiraati. Di Sampang mungkin ya sebagian 50% dari lembaga pendidikan yang di Sampang itu insya Allah adalah qiraati semua. Dari metode qiraati ini kemudian kita agak berubah, pindah ke metode at-tanzil. Di perjalanan at-tanzil alhamdulillah tidak ada bedanya dengan qiraati at-tanzil ini. Jadi ada banyak pengembangan di dalamnya, tapi memang sebuah metode itu yang memang harus dipelajari. Jadi kuncinya harus dipelajari. Karena tentunya bisa membayangkan begini. Bagaimana mengenalkan sebuah huruf A, misalnya A, B, kepada anak didik yang masih berumur 3 tahun, yang tidak pernah belajar sama sekali. Jadi kalau kita pikir dengan mendalam, dia kan. Nah, karena saya tahu A, dan masih tahu B, dan masih tahu Ta. Bagaimana ketika digabung A, B, Ta misalnya? Bagaimana ketika ini menjadi huruf yang disambung misalnya? Bagaimana ketika tanwin? Bagaimana nanti ketika berbicara panjang pendeknya? Bagaimana ketika berbicara tajwidnya? Terus jadi ada sebuah proses panjang. Ini di situ butuh metode. Tanpa metode nonsen, sebuah proses pembelajaran itu berhasil. Makanya kami kedepankan adalah di lembaga pendidikan Nurul Salam, pendidikan Nurul Salam itu lebih kepada pembinaan. Jadi kami itu dengan berskala itu dari pondok pesantren Matabata itu selalu digalakkan. Maka langsung kita surat tahun kemarin kami bukan hanya bicara tentang metode, tapi langsung berdialog. Jadi membuat sebuah forum dialogis dengan beliau Ustaz Surato Suluji selaku Direktur Tanzil ini, langsung berdialog apa yang menjadi kelemahan di Tanzil dan yang terjadi di lembaga pendidikan LPTK Nurul Salam ini, kita dialogkan dengan beliau. Alhamdulillah dari hasil dialog itu ternyata ada banyak hal yang kami ambil, ada banyak hal yang mungkin bisa kita petik yang lebih untuk mempercepat penyerapan siswa itu untuk memahami atau untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi intinya adalah metodologi pengajaran. Jadi kalau berbicara metodologi itu lebih kepada ilmu tentang cara bagaimana mengajar at-tanzil yang benar. Jadi kami kemarin berkomunikasi dengan Ustaz Hasan itu, kami siap Nurul Salam. Jadi kalau memang misalnya butuh pembinaan, ya siap, karena saya berprinsip bahwa at-tanzil itu metode. Jadi kalau orang tanpa harus memahami metode yang benar mau ngajar at-tanzil nggak bisa. Saya pastikan nggak bisa. Sulit. Artinya kalau targetnya misalnya 2 tahun selesai, ya mungkin 4 tahun baru selesai. Bisa dia kayak 4 tahun, 5 tahun. Jadi karena metode. Makanya di at-tanzil itu kalau di jilid 2 itu lebih parah lagi. Kalau bisa selesai 2 bulan, orang-orang jenius selesai 1 bulan, luar biasa jilid 2 itu. Jadi rata-rata hampir sudah 2 bulan. Bahkan kalau yang menengah ke bawah itu sampai 7 bulan. Anak saya 7 bulan ya, yang di jilid 2-nya baru bulan. Jadi sulit sekali. Dan di situ betul metode. Oleh karena itu hari ini tema kita sebenarnya adalah berbicara, ingin berdialog, berdiskusi, ingin memberi dan menerima seputar tentang metodologi pengajaran at-tanzil.
kemudian berkaitan dengan manajemen pengelolaan atau manajemen lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Jadi kita berdialog seputar dua hal ini, yang kita bersama-sama secara terbuka nanti kita sampaikan. Juga bagaimana metode yang digunakan di Wasilatul Taqwa kita sampaikan juga, sehingga dari dua metode yang digunakan di sana maupun metode yang digunakan di sini kemudian kita komparasikan. Dari hasil komparasi ini paling tidak nanti kita bisa mengambil satu titik temu, satu titik yang kira-kira ini mungkin bagus untuk dilaksanakan, misalnya di Darussalam. Wah, ini bagus mungkin untuk dilaksanakan di Wasilatul Taqwa. Jadi kita intinya sama memberi dan menerima. Jadi kami bukan mau bukan mengajar gitu, kalau mengajar beda. Jadi makanya studi komparasi, studi membandingkan antara bagaimana metode yang digunakan di Wasilatul Taqwa dan bagaimana metode yang digunakan di Darussalam, dengan saling bertukar pikiran, kemudian memberikan cari titik temunya di mana, untuk kemudian sama-sama bisa diterapkan, direalisasikan di lembaga kita masing-masing. Kira-kira intinya itu. Kemudian jadi ini kita perbanyak berkait dengan dengan dialog saja. Kami tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan di sini. Secara secara kualitas, alhamdulillah ini sebagai hadus minimal saja, lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Quran Darussalam itu sering mengikuti event-event, bahkan sampai di internasional, di nasional juga. Ada festival anak soleh seluruh Indonesia itu Darussalam sampai ke tingkat nasional itu menjadi langganan juara, mewakili Jawa Timur sering. Dan sebentar lagi ini mewakili Pamekasan tanggal 23 di September, November, insya Allah kita akan mengirimkan beberapa delegasi utusan Darussalam mewakili Pamekasan ke festival anak soleh seluruh Indonesia tingkat Jawa Timur. Nanti kalau di Jawa Timur juara, nanti kita ke tingkat nasional. Nasionalnya insya Allah ada di Palembang, Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah sebagai sebuah prestasi harus disampaikan juga. Karena ini kebanggaan, jadi biar kita nanti teman-teman di Wasilatul Taqwa juga berpacu untuk mencapai prestasi, paling tidak tingkat provinsi misalnya, apalagi nanti bisa sampai tingkat nasional. Kita bersama-sama dengan Darussalam, ketika ada event-event itu kita nanti sama-sama. Para asatidah yang kami hormati, saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya di Pondok Pesantren Darussalam, khususnya di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Quran Darussalam. Terima kasih, kami bangga dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, Ustaz Ustadzah, dan apabila ada kesalahan tempat penerimaan dan semuanya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirnya dari kami akan dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh kedua rombongan dari LPTKA Wasilatul Taqwa dan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah menjadi para pengasuh, para peserta Pondok Pesantren Darussalam, khusus kepada Kiai Ali, para asatidz, keramat, saya kawula tak bisa ikut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa memperpanjang singkat saus nanti setelah tidak keantarikah bersama rombongan. Karena itu merasa terharu Kiai atas penyambutan, atas keistimewaan yang diberikan kepada rombongan Kak Rinto. Terima di dalam zaman Kak Rinto. Setelah Kak Rinto melalui dengan bahasa studi komparasi, studi banding, tekikilu. Kalau kan tekikilu ain, studi komparasi, tekikilu, betul, kan itu.
artinya serombongan karita dalam frontal dan di frontal ini karita nyelain ke sambal tampil karita orang frontal kita karita tampil kan orang memang ini Habis nambah ilmu. karita kosong sudah gini kasih tadi kenapa centong sebelum esena jadi karita para hadirin, para kiai bisa betah napa sih dia tampil lagi itu. Alhamdulillah dia pak lagi itu kende pak murolo kan itu punya ampunan. Saya betah. Bila kalam wala salam kan itu. Nih ngalih dia katin apa cara kurung aja nih kesambut. Orang selama abdi dengan bergelut di dunia pendidikan lagi, ini belajar, mengajar dan teman-teman ini kan mendapatkan ilmu pun kita berdapatkan itu. Kisah situngah, saya kesampun boleh, saya kan ternikah, saya ngajar kegiatan belajar mengajar kan itu KBM, tadi toh sinkronisasinya ini sangat erat sekali antara guru, murid, dan orang sepuh. Karena guru, murid, orang sepuh, tangki saya ke orang yang kuliah dalam seminar dan lain-lain. Guru ni kama, kelas, ben murid, orang sepuh ni kan, campur. Ini kata punten, guru, murid, orang sepuh ni kelas saja. Kuliah ni kita sembuh. Berarti sehari ini kepai. Jadi tahu nih sing ngaki nih ke putra, apa orang sempurna nih kita tahu nih. Tapi ini kan energi sebenarnya kau dan para santri ini dapatkan. Ini kan antara sinergi guru santri dan murid ini kan bukan dalam berbeda ruang dan waktu, tapi sedalam satu ruang dan satu waktu juga antara sinergi antara ketiga ini kan bergabung. Ki malam kiai sampung tahu bisa awas menabi kocak sendiri komparasi kenapa sih bagi kantu ni kiki maupun dan segala aja ni kiki nyeleng apa tak beda sih kosong kan itu kiai kita langkong malam mantar ki kan kalian dari membawa ulung kota nakar sobraing mungkin bisa ditampung ampunan sendiri tak bocor lagi tampung deh sebut tampuk pola amat. Jadi contoh bisa jadi akuan orang sekalian toh. Jadi artinya jangan sekarang konggon talampung sisa bunga seh deka aspirasi para dengan saja dari lebih dekat Hasan kalian toh, masya Allah. Lakar benikun apa tadi kita itu produk ke Nur Salam yang harus diapresiasi. Dikit dan apa lagi jerih payahnya para asatid si Aring Cereng, Bun En lain. Ini kan salah itu kan. Kini kan salah satu ketika Hasan. Berarti mau makan boleh. Makan boleh. Jadi kalau saya kasih makan boleh kemarin. Karena benar berkejutan corona kan itu. Mana bisa lain kita nangkong ya kacang kolak kan itu. Kita mesti lemes jo kita. Apa nanti makan ikan itu jo kita mesti lemes. Paling licin alhamdulillah ini kekerasan. Lemes sampai jo kita. Ya mungkin ke depan insyaallah silaturahmi kita tetap akan berlanjut. Kita tetap sebenarnya bisa aturkan kiai nangkong dan sekarang nangkong di sebelum berarti adalah Allah yang kita sudah mestikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada materi ajar yang akan disampaikan, karena materi ajar itu adalah bahan mati yang tidak akan bisa terserap kecuali dengan metode. Dalam pengetahuan metode at-tanzil ini begitu sangat menentukan. Oleh karena itu sering kita mendapatkan pelatihan baik itu dari Ustaz Suroto maupun di pelatihan tingkat pendidikan yang lebih tinggi bahwa metode itu diutamakan. Baiklah kalau di kurikulum nasional
metodenya sudah ditentukan. Kalau di K13 misalnya model pembelajarannya, kemudian Amin. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa dari sahabat-sahabat asatir dari Lembaga Taman Kanak-kanak Al-Quran LPTKA Wasilatul Taqwa Terden Camplong. Beliau melakukan studi komerasi di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Quran Darussalam ini, di mana studi komerasi hari ini lebih berorientasi kepada bagaimana mengetahui tentang metodologi pengajaran di metode praktis membaca Al-Quran Tanzil dan di bidang manajemen pengelolaan pendidikan LPTKA. Studi koperasi ini penting karena berbicara tentang metodologi. Karena untuk memahami At-Tanzil secara mendalam, maka mau tidak mau harus memahami metodologi pengajaran. Tanpa metodologi pengajaran yang benar, maka tidak mungkin At-Tanzil itu bisa diterapkan. Sehingga ada kaidah yang mengatakan at-tariqah khairun minal madah. Jadi metodologi itu lebih baik daripada materi. Jadi sebuah materi itu akan bisa dikuasai, terutama materi At-Tanzil ini apabila metodologi pengajaran itu dikuasai. Dan alhamdulillah kami sudah berdialog tadi secara mendalam terkait dengan dua materi besar itu. Oleh karena itu, kami atas nama Yayasan Darussalam mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat dari LPTKA Wasilatul Taqwa Terden Camplong Sampang yang telah berkenan hadir di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Quran Darussalam. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Saya kira itu.